Industri migas kita dari hulu sampai ke hilir diserahkan kepada perusahaan asing milik Malaysia. Itu yang harus kita lakukan, bukannya diserahkan kepada Petronas, perusahaan asing Malaysia, ya. Karena harga BBM kita mahal apa nggak mahal? Ya, sebetulnya sih nggak mahal. Karena apa? Harga di Singapura 1 liter Rp27.000. Ngawur. Ini orang yang kurang obat, dibagi obat dulu terus masukkan. Bahlil sebut Indonesia mengimpor bahan bakar minyak dari Singapura, sementara negara tetangga itu tidak memiliki minyak. Indonesia beli BBM daripada Singapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya, Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala bala musibah, dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya Ikinya akan nyarisin beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nyarisin sebuah video yang membuat kelakar, geng. Kenapa? MRI ataupun Kokori tidak terima bahwasannya Petronas masuk ke Indonesia, kan? Geng, kayak gitu. Namun ditertawakan oleh orang Malaysia. Kenapa tidak terima Petronas masuk ke Malaysia, sedangkan Indonesia mengekspor minyak dari Singapura, geng? Udah jelas-jelas Singapura tidak menghasilkan minyak, geng. Waduh, ini kok bisa seperti itu? Kenapa MRI melarang Petronas masuk ke Indonesia? Kalau Petronas bisa masuk ke Indonesia, mungkin harga minyak jauh lebih murah daripada Pertamina yang sekarang, kan, geng? Dan yang ditertawakan ini malah impor minyak dari Singapura. Tahu kan, geng? Singapura itu adalah negara kecil dan tidak memiliki kandungan minyak di negaranya. Tapi kok malah impor ke Singapura? Itu yang ditertawakan, geng. Jom kita simak dulu pernyataan dari seorang AP ataupun ketua netizen Konoha, geng, yang membuat kalian kelakar kalau mendengar ceritanya ya, ataupun mendengar ucapannya. Let's go. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan komen ke bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Masa sih jutaan rakyat Indonesia kalau saya scroll di TikTok itu, Pak? Itu Konten ini saya buat untuk edukasi dan informasi buat Anda semua. Ya, saya memberikan kredit kepada website suara.com, dan tangkapan layar ini saya ambil dari suara.com, ya. Itu tadi kontennya saya setir dari Lingkar News. DPR desak Pertamina bubar jika BBM mahal dan tak berkualitas. Serahkan ke Petronas. Ini sangat ironis menurut saya. Ironis. Ya, kalau Pertaminanya itu nggak beres, ya harus diaudit. Salahnya di mana? Kekurangannya apa? Solusinya apa? Ya, harus ada transparansi, harus ada kontrol kualitas. Kemudian harus ada apa lagi? Ada pembenahan manajemen, pembenahan layanan, dan lain-lain. Itu yang harus kita lakukan, bukan malah industri migas kita dari hulu sampai ke hilir diserahkan kepada perusahaan asing milik Malaysia. Ya, konyol, apa-apa sedikit-sedikit dijual ke perusahaan asing. Ya. Kenapa kita harus menjual Pertamina atau membubarkan Pertamina lalu diserahkan kepada perusahaan asing? Di mana rasa nasionalisme kita? Ya. Ini sangat disayangkan bila ada anggota DPR yang tidak berpikir untuk kepentingan nasional, kepentingan bangsa dan negara, ya. Harusnya Pertamina itu dibenahi, diaudit, dan kontrol kualitas harus diperketat supaya kualitasnya itu tidak berubah-ubah standar. Dipastikan BBM-nya itu tidak mengalami pencampur tangan, ya, dicurangi dan sebagainya. Itu ya seringkali dikeluhkan, ya. Jadi harus ada inspeksi dan lain-lain. Dan SPBU harus memiliki standar layanan minimum yang standar di seluruh Indonesia. Toiletnya harus bersih, bangunannya harus bersih, meterannya amanah, dan lain-lain.
ya. Dan berbagai macam kasus masalah, misalnya pencurian BBM di jalanan dan lain-lain, itu harus dicegah seminimal mungkin. Itu yang harus kita lakukan, bukannya diserahkan kepada Petronas, perusahaan asing Malaysia, ya. Ya saking geramnya, Pak. Nah, mengenai harga BBM kita mahal apa nggak mahal? Ya, sebetulnya sih nggak mahal. Karena apa? Harga di Singapura 1 liter Rp27.000, di Thailand sekitar Rp15.000-14.000, ya. Di Vietnam juga kurang lebih Rp15.000-16.000, ya. Kalau di Malaysia BBM-nya murah, please ya, anggota-anggota DPR yang terhormat, tolong dilakukan penyelidikan di Google, ya, jangan malu-maluin jadi anggota DPR. Harus cari informasi kenapa harga-harga di Malaysia itu bisa lebih murah, ya. Di Arab Saudi aja, ini adalah harga BBM di Arab Saudi, ya, November 2024 berdasarkan penelusuran lewat program AI Google, yaitu ditemukan di sini gasolin 91.218 Saudi Arabia Rial. Ya, gasolin 95 2,33 Saudi Rial. Ini harganya Rp9.800 per liter. Ya. Kalau di Malaysia harganya Rp7.500, itu selisih berarti berapa? Rp2.300 lebih murah. Loh, kok bisa harga Arab Saudi sama harga di Malaysia jauh lebih murah? Karena di Malaysia itu disubsidi banyak oleh pemerintah Malaysia. Subsidi uangnya dari mana? Dari uang pajak. Kalau uang pajaknya nggak cukup bagaimana? Hutang. Itulah yang terjadi di Malaysia. Ya, karena pandai. Banyak orang yang selalu melihat, oh harganya lebih murah di Malaysia, gas LPG lebih murah di Malaysia, ini itu lebih murah di Malaysia. Nah, harus tanya dulu. Ya, itu harga asli atau harga yang mengalami distorsi, penyimpangan-penyimpangan, ya. Karena pemerintah sana itu hobi membagi-bagikan subsidi. Politisinya nggak peduli negaranya bangkrut atau enggak, pokoknya rakyat harus dirayu, disenangkan dengan berbagai macam subsidi supaya menang pilihan umum, ya. Mereka kalau kampanye ingin jadi Perdana Menteri itu janjinya selangit-langit. Gak ada yang berani jujur, ya, berani jujur, cakap kepada rakyat, ngomong sama rakyatnya. Negara kita keuangannya sangat berat, hutangnya sekian, ya, tiap-tiap tahun anggaran belanja defisit. Maka kita nggak bisa lagi kasih subsidi. Kalau mereka ngomong begitu, mereka nggak akan terpilih. Jadi saya minta para anggota DPR Republik Indonesia yang terhormat, tolong dicari semua informasinya. Kenapa harga-harga di Malaysia begitu murah? Dan saya ingin memberitahu kepada Bapak dan Ibu anggota DPR RI yang terhormat, ya, jangan cari informasi dari YouTuber-YouTuber WNI yang membuat konten-konten perbandingan antara Indonesia dengan Malaysia, ya. Karena mereka diduga besar kemungkinan adalah buzzer dari ormas-ormas atau LSM di Malaysia yang memang ingin melakukan kampanye hitam kepada negara kita. Diduga ada sekitar 30 orang YouTuber WNI bahkan lebih, ya, yang sudah menjadi buzzer negara asing. Mereka berusaha mempromosikan Malaysia sedemikian rupa seolah-olah negara itu benar-benar negara super, ya, negara yang makmur, kaya raya, tidak ada masalah, berbunga-bunga, seperti itu konten-konten mereka. Dan endingnya mereka selalu memburukkan negara kita sendiri, negara Indonesia. Padahal mereka adalah orang-orang Indonesia. Diduga mereka bekerja sama, ada benang merahnya dengan oknum-oknum di Malaysia, ya. Entah itu LSM, entah itu tokoh-tokoh oknum-oknum ahli politiknya sana dan sebagainya. Kita nggak tahu. Itu tugas negara untuk melakukan penyelidikan, ya. Dan saya harap Bapak Ibu anggota DPR melakukan riset sendiri secara online tentang perbandingan harga. Jadi tolong, kalau memang Pertamina harus dibenahi, baik manajemennya, pelayanannya, harganya, kualitasnya, dan lain-lain, tolong dibenahi supaya menjadi lebih baik. Jangan ada wacana menyerahkan bisnis minyak BBM dari hulu sampai hilir kepada perusahaan asing. Oke? Kita kalau bisa mengelola sendiri, kita perbaiki sendiri, kita
serahkan kepada perusahaan kita sendiri. Oke. Wow, emangnya si Kokori ini siapanya DPR? Kok bisa menyampaikan hal seperti itu? Kayak gitu. Suara Kokori gak akan didengar tentang hal itu. Kayak gitu ya, geng ya. Kenapa Iginya bilang, iya, lihat aja Kokori berbicara seperti itu. Ngawur. Ini orang yang kurang obat, dibagi obat dulu terus masukkan ke sel. Ke sel rumah sakit jiwa. Bergurau, geng ya. Kayak gitu ya, geng ya. Jadi, apa namanya ya, mungkin dari DPR itu, kalau tidak becus, udah. Mungkin bisa suruh contoh Petronas atau lain sebagainya. Kan banyak perbincangannya, panjang perbincangannya itu Kokori. Bukan segelintir itu saja, jangan setimbangkan ya, jangan sering nonton TikTok hanya sekedar pendek. Cobalah cari informasi juga, itu panjang itu dia pembicaraannya. Kenapa Pertamina seperti ini dan lain sebagainya. Itu teguran. Kenapa? Ya mungkin tegurnya seperti dia mencari cara-cara kita tuh masing-masing memiliki teguran kepada negara kita gitu loh. Dan geng yang lebih ironisnya lagi, geng ini ditertawakan oleh sama orang Malaysia saat kontennya Kokori. Malah Indonesia impor minyak BBM dari Singapura. Lah, kayak gitu. Katanya di Singapura, kata MRI, berapa? 16-17 kalau tak silap, 16.000. Mahalan di sana daripada di negara kita. Kenapa malah impor ke Singapura, Indonesia? Nah, ini kita harus diperbenahi juga, MRI. Bukan malah menyalahkan para YouTuber ataupun para anggota DPR juga kayak gitu. Kita harus memperbenahi ataupun mencontoh ke negara yang udah sukses, yang bisa mengelola minyak itu. Contohnya Pertamina apa Petronas kayak gitu. Waduh, jom kita simak saja, geng. Bahlil sebut Indonesia mengimpor bahan bakar minyak dari Singapura, sementara negara tetangga itu tidak memiliki minyak. Menteri Energi Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengaku heran lantaran Republik Indonesia mengimpor bahan bakar minyak dari Singapura. Ia mengaku heran lantaran negara tetangga itu tidak memiliki minyak. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengaku sangat heran saat mengetahui Indonesia mengimpor bahan bakar minyak dari negara Singapura. Bahlil juga mengaku bingung hingga geleng-geleng kepala karena jumlah BBM yang diimpor dari Singapura mencapai 60%. Bahlil berharap Indonesia dapat membangun tempat penyimpanan dengan kapasitas besar di satu pulau yang dekat dengan Singapura. Indonesia beli BBM daripada Singapura. Menteri dia tak berfikir. Dia pun heran, kenapa Indonesia beli BBM daripada Singapura? Wanya Singapura tak ada minyak, kan? Betul. Tapi kalau Indonesia beli BBM daripada Petronas, Malaysia, menasabah agak sebab apa? Petronasnya ada minyak, Malaysia ada minyak. Ini pada Singapura, kan? Heran dah. Saya pun heran kan? Saya pun heran. Sebab apa? Minyak Singapura tak ada. Kan? Kalau dibuatnya berhentilah beli daripada Singapura dan minyak Indonesia tu tak cukup, contohlah kan. Malaysia juga yang untung. Sebab dia akan beralih kepada Malaysia. Malaysia jiran yang ada minyak dapat murah sikit. Kan? Ni beli di Singapura, Singapura ni betul-betul sebagai orang tengah. Ya. Betul tak? Itulah. Malaysia, Indonesia ni kuat dia sebagai bak kata orang ni sebagai apa? Middleman. Orang tengah. Bapak mau apa? Oh, tak apa, saya boleh kasih ada. Minta ke orang ni. Bagi aku jual ke dia. Itulah mungkin lebih kurang lah kan. Tapi mungkin apabila Indonesia berhenti beli minyak daripada Singapura dan minyak dia tak cukup, mereka boleh hubungi Petronas Malaysia. Malaysia boleh jual bila-bila masa saja dengan harga yang sedikit murah daripada negara kita jiran Indonesia. Daripada negara jiran kita yang di bawah tu. Kan? Mungkin boleh jadi kot kan. Sebab apa? Bawah ni semua nak diubah suai dah ni. Kan? Semua nak diubah suai ni. Biar rakyat mereka senang. Sebab apa? Buat masa ni rakyat Indonesia terpaksa membeli minyak dengan harga yang mahal. Dan bab kata YouTuber tu, saya tak habis fikir. Di Malaysia, Petronas ada, Caltex ada,
BP ada, Petron ada, minyak banyak, tak ada jual botol. Tapi di tempat kita sebelah Pertamina, tetapi minyak habis. Di warung ada jual minyak. Tak habis fikir mereka. Rupanya inilah akibatnya permainan mereka. Ya, jadi kita tengoklah. Kita rakyat Malaysia ni tak boleh nak komen apa-apa pun. Kita cuma tengok. Mana tahu kau tak cukup minyak, besok dia boleh jumpa Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim nak beli minyak Malaysia, tak nak beli dah daripada Singapura. Sebab Anwar Ibrahim dengan Prabowo ni kancing. Nah, yang jadi pertanyaan ikinya sekarang, Kokori ini apanya DPR kayak gitu loh. Kok malah melarang kayak gini, suruh kayak gitu, suruh kayak gini. Mungkin Kokori ini kehabisan obat kayak gitu ya, geng. Makanya tidak waras. Bergurau ya, bercandaria itu boleh ya, geng ya. Jadi sekarang ini, wah ironis banget ya. Dan heran sekali juga kayak gitu ya, geng ya. Mungkin minyak dari Indonesia, minyak mentahnya itu dijual ke Singapura dengan harga murah. Terus kalau sudah jadi, dibeli lagi. Nah, ini yang pertanyaannya sampai sekarang. Kenapa Indonesia tak mau buat kilang sendiri? Apakah mahal? Kalau meskipun mahal, kita harus buat sendiri. Itu untuk, ini ya, untuk seumur hidup kilang minyak itu. Kalau kayak gini terus kan kita rugi. Terus kita berhutang dengan Singapura terus. Kalau kita mau rugi, lebih baik kita berhutang sekalian satu kali untuk minyak BBM ini, biar dipakai seumur hidup. Itu kayak gitu loh. Pendapatnya seperti kayak gini kok Kori kalau ngomong. Ya juga ya, kata YouTuber itu kayak gini. Jadi perbandingan itu perbandingan DPR aja, perbandingkan antara Indonesia dan Malaysia. Masa seorang Kokori kalah? Kayak gitu ya. Oh ya lupa iginya. Kokori kan kurang minum obat ya, geng ya. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini. Semoga video ini menghibur ataupun kesan ceria buat kalian semua yang menonton ini. Ini adalah video gelak-gelakan Kokori ya, geng ya. Yang waduh, menurut ikinya sengek sih ininya Kokori, geng. Sengek sekali kayak gitu ya. Jadi dimaklumi sajalah kayak gitu. Mungkin dia kurang obat membuat konten terus ya kayak gitu lah, geng ya. Jadi dia lebih atasan daripada DPR kayak gitu ya, geng ya, meskipun dia menyebut yang terhormat. Oke, mungkin videonya sampai di sini saja. Terima kasih banyak buat kalian semua yang telah support channel Iki ini. Semoga kalian dimurahkan rezekinya, dijauhkan dari segala bala musibah. Apa-apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.